Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mustahin, dosen program studi pendidikan masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai bagian dalam pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Konsep Dasar Pendidikan Masyarakat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang ditempuh selama 16 pertemuan yang termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai keilmuan dasar pendidikan masyarakat, sehingga mahasiswa dapat memiliki konsep yang benar mengenai pendidikan masyarakat. Dan mata kuliah ini menjadi aspek yang penting dalam mempelajari mata kuliah lainnya di program studi pendidikan masyarakat. Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep pendidikan masyarakat, karakteristik pendidikan masyarakat pada praktek pendidikan di Indonesia, peran pendidikan masyarakat sebagai solusi permasalahan masyarakat di Indonesia. Perkuliahan ini merupakan perkuliahan konsep dasar pendidikan masyarakat yang dilaksanakan melalui perkuliahan tatap muka di kelas dan kajian lapangan di lembaga penyelenggara program pendidikan masyarakat. Perkuliahan mata kuliah konsep dasar pendidikan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai metode pembelajaran, diantaranya ceramah yang dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa, diskusi kelompok yang dilaksanakan untuk mendorong mahasiswa agar memiliki kemampuan berpikir kritis dan memperluas wawasan melalui diskusi. Studi lapangan dilaksanakan melalui kunjungan langsung untuk mendapatkan wawasan tentang praktek pendidikan masyarakat secara langsung. Project based learning dilaksanakan untuk membiasakan mahasiswa berpikir kritis terhadap isu permasalahan dan mengkaitkan dengan konsep pendidikan masyarakat sebagai solusinya. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini: 1. Mampu berperan serta dalam pemecahan masalah-masalah alam dan sosial melalui karya tulis yang kreatif dan inovatif dengan bahasa yang komunikatif dan efektif, serta memenuhi etika akademik dan publikasi. Mampu menganalisis secara kritis isu-isu pendidikan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendidikan dan pendidikan masyarakat dalam kajian ilmiah dan praktik reflektif. Capaian pembelajaran mata kuliah konsep dasar pendidikan masyarakat adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep pendidikan masyarakat termasuk definisi, karakteristik, tujuan, prinsip, dan kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah pendidikan dan landasan pelaksanaan pendidikan masyarakat. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis pendidikan masyarakat dan karakteristiknya. Mahasiswa mampu menganalisis konsep pendidikan masyarakat untuk merancang solusi alternatif terhadap permasalahan sosial yang relevan di masyarakat. Perkuliahan mata kuliah konsep dasar pendidikan masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan PowerPoint, audio visual, dan artikel jurnal ilmiah disertai bahan pembelajaran yang diambil dari buku referensi perkuliahan. Perkuliahan mata kuliah konsep dasar pendidikan masyarakat membahas beberapa materi perkuliahan, diantaranya pengantar pendidikan dan pendidikan masyarakat, teori pendidikan masyarakat, konsep pendidikan non-formal, landasan pengembangan pendidikan non-formal di Indonesia, konsep pendidikan informal dalam pendidikan masyarakat, sejarah dan perkembangan pendidikan masyarakat di Indonesia, paradigma belajar masyarakat, pendidikan masyarakat dalam kerangka pendidikan sepanjang hayat, pendidikan masyarakat dalam pembangunan masyarakat, kajian pendidikan masyarakat dalam kajian isu global. Penilaian perkuliahan mata kuliah konsep dasar pendidikan masyarakat ini dilaksanakan dengan mengampu pada indikator bobot penilaian sebagai berikut. Tugas 25%, UTS 10%, UAS 25%, project 30%, afektif 10%. Melalui perkuliahan ini, saya berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar pendidikan masyarakat, serta melatih mahasiswa untuk memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial di masyarakat dan mengkajinya secara kritis dengan mengkaitkan konsep pendidikan masyarakat dalam rangka menciptakan pendidik yang adaptif terhadap permasalahan di masyarakat. Berikut, saya akan tampilkan video pengajaran pada mata kuliah konsep dasar pendidikan masyarakat untuk materi konsep pendidikan non-formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Oke, luar biasa. Jadi antusiasnya yang luar biasa. Semangatnya dia pengen tahu. Semangat pagi? Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah konsep dasar pendidikan masyarakat. Nah, ini adalah pertemuan kurang lebih ketiga, karena
sudah masuk di mata kuliah yang sebenarnya menarik, teman-teman. Dan saya percaya bahwa sebenarnya teman-teman juga pernah melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, sebelum masuk ke inti materi, saya mau kita main dulu cerita-ceritaan ceritanya. Oke ya, mari bercerita, pernah ikut nggak? Apakah di sini ada yang pernah ikut kursus? Mau kursus bahasa, kursus komputer, atau selainnya? Ada? Saya, Pak, saya pernah mengikuti kursus bahasa Inggris. Pada saat itu di SMA saya tidak lancar bahasa Inggris, jadi saya mengikuti kursus bahasa Inggris. Luar biasa ya, teman-teman. Kemudian ada yang pernah ikut pelatihan di balai desa atau di LKP? Pernah ya, udah pasti pernah. Seminar nih, teman-teman waktu SMA pasti nih seminar. Pernah ikut nggak? Ada yang nggak ikut? Hampir semuanya ikut seminar. Mau itu yang sifatnya webinar, ini kan sifatnya yang online, ada juga yang offline gitu ya. Kalau offline kan biasanya di gedung gitu ya. Kalau online kan pakai Zoom gitu. Kita sudah familiar dengan itu. Oke, nah kegiatan teman-teman itu masuk dalam namanya program pendidikan non formal yang akan kita pelajari hari ini. Konsep pendidikan non formal adalah bagian dari program pendidikan masyarakat yang menjadi kajian kita di program studi ini. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah mengikuti kegiatan ini, teman-teman akan mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik pendidikan non formal secara tepat, kemudian membedakan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal, menjelaskan program dan satuan pendidikan non formal di masyarakat, dan terakhir itu menganalisis urgensi atau pentingnya pendidikan non formal. Oke, nah pendidikan non formal yang pertama tadi mampu menjelaskan pengertian tentang pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, mohon maaf ini ada kesalahan, 2003 maksudnya. Tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga belajar atau peserta didik atau siswa. Gitu ya, yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kemudian pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik. Jadi meskipun berbeda dengan formal, pendidikan non formal berfungsi untuk mengembangkan potensi tadi. Potensi balik lagi ke sebelumnya. Potensi yang dimaksud adalah ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, yang kedua dari Griffiths, dia menyebutkan bahwa pendidikan non formal didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang terorganisir sama dengan pendidikan formal di luar sistem pendidikan non formal, di luar pendidikan formal yang secara khusus menangani kebutuhan pendidikan warga belajar. Dia secara khusus menangani kebutuhan belajarnya daripada si peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan. Tapi di luar sistem persekolahan. Oke. Kemudian ini saya sendiri ya. Mustangin menyebutkan bahwa pendidikan non formal sangat dibutuhkan karena tidak eksklusif dan dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. Jadi pendidikan non formal ini bisa menjadi jembatan untuk warga masyarakat yang membutuhkan pendidikan tapi tidak terlayani oleh pendidikan formal karena suatu hal. Ada keterbatasan di sekolah formal sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan gitu. Padahal itu penting. Nanti ada penjelasannya setelah itu. Nah, program-programnya gitu ya. Program-programnya ada ini. Ada pendidikan kecakapan hidup. Tadi termasuk yang Randy lakukan. Tadi itu pendidikan kecakapan hidup gitu. Untuk apa? Untuk bisa mengemudi. Ini arahnya pada pengembangan ekonomi. Ya, pengembangan ekonomi. Banyak sekali pendidikan kecakapan hidup. Contohnya, biasanya ibu-ibu PKK kan ada pelatihan untuk membuat
baju, membuat kue. Nah, itu ada pendidikan kecakapan hidup, tujuannya untuk apa? Pengembangan ekonomi keluarga. Biasanya diarahkan untuk itu. Pendidikan kepemudaan. Nah, ini biasanya teman-teman di Karang Taruna. Ya, pernah lihat teman-teman Karang Taruna melakukan pelatihan? Nah ya, banyak sekali kegiatannya. Biasanya pelatihan kepemimpinan termasuk di dalam kegiatan ini. Kemudian pendidikan keaksaraan. Mungkin ini kurang familiar gitu. Tapi tahu kan ada seseorang yang tidak bisa sama sekali baca, tulis. Ada. Apakah pernah menemui? Nah, oke, keaksaraan namanya. Nanti diajarkan gimana caranya menulis, membaca, gitu. Berhitung, biasanya calistung menjadi bagian dari pendidikan keaksaraan. Satu lagi pendidikan kesetaraan, ini juga mungkin bagi teman-teman masih kurang familiar gitu. Pendidikan kesetaraan itu contohnya di program kelompok belajar atau kejar paket A, paket B, paket C. Nah, biasanya dilakukan untuk mereka yang sebenarnya mau mendapatkan ijazah SD tapi dia tidak bisa lagi. Misalnya contohnya nenek-nenek dia pengen banget punya ijazah SMP. Mungkinkah dia sekolah di SMP? Tidak ya, tidak mungkin ya. Selain malu, pasti juga diolokin, kan takut diolokin gitu. Kan itu penting ya, penting gitu. Misalnya bapak-bapak yang sudah bapak-bapak, dia mau naik level nih, mau naik pangkat, dia harus punya ijazah SMA. Karena dia cuma punya ijazah SMP. Maka dia akan sekolah di pendidikan kesetaraan paket C. Nah, lembaga atau satuannya ada ini. Ini adalah satuan atau lembaga yang menaungi kegiatan pendidikan non formal. Nih ya, ada PKBM. Ini mungkin teman-teman belum begitu familiar. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan jalan-jalan ke PKBM untuk tahu bagaimana sih program pendidikan non formal. Oke. Karena kita harus tahu ya, karena ini sedikit baru gitu buat teman-teman. Ada kelompok belajar, biasanya ini kelompok belajar usaha bersama KUB. Kelompok usaha bersama biasanya kelompok belajar yang dilakukan. Nah, inilah yang biasa familiar di teman-teman. Gitu ya. Ada lembaga kursus, ada lembaga pelatihan. Nah, ada juga yang digabung lembaga kursus dan pelatihan atau LKP. Tapi ada juga yang berdiri sendiri. Dia lembaga kursus dan lembaga pelatihan. Tujuannya namanya juga ini berarti tujuannya adalah menyelenggarakan kursus dan pelatihan tadi ya. Lembaga kursus di sini banyak teman-teman. Di sini banyak, kemudian di lembaga pelatihan juga banyak. Universitas Mula Warman dia punya lembaga pelatihan bahasa Inggris melalui UPT Balai Bahasanya atau Pusat Bahasanya di Universitas Mula Warmannya. Itu bisa teman-teman manfaatkan untuk belajar bahasa Inggris di situ. Dan itu nanti teman-teman gunakan untuk tes TOEFL. Karena kan wajib ya mahasiswa punya nilai TOEFL yang baik. Nantilah di sini di lembaga pelatihan ini. Gitu. Nah, ini semuanya ini menyelenggarakan. Kemudian ada satu lagi namanya satuan pendidikan yang sejenis atau serupa. Ini dia selain ini yang dia menyelenggarakan. Nah, salah satunya mungkin teman-teman nanti akan bergabung di himpunan mahasiswa Hima Penmas. Ada yang sudah dihubungi sama kakak tingkatnya untuk gabung di Hima? Ada. Atau kan kalian mahasiswa baru, ada pernah ikut pelatihan kepemimpinan atau ospek? Ada. Kalau di kita namanya pendidik ya, di tingkat fakultas dan kemudian ada di tingkat universitas. Mereka bisa dikatakan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan non formal karena biasanya melakukan kegiatan pelatihan. Tadi ya pelatihan kepemimpinan, pelatihan untuk soft skill gitu. Ada yang pernah diceritakan kegiatan-kegiatannya? Belum ya, nanti bakalan dihubungi teman-teman sama kakak tingkatnya untuk gabung di Hima Penmas, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat. Nah, Hima Penmas nanti akan ada beberapa kegiatan pelatihan wirausaha misalnya,
pelatihan tentang desain grafis yang saya tahu itu ya. Karena saya lihat di kegiatan himanya cukup banyak gitu kegiatannya. Ada seminar, ada pelatihan gitu, ada workshop dan lain sebagainya. Di tingkat fakultas ada badan eksekutif mahasiswa dan biasanya juga menyelenggarakan itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya selain PKBM sebenarnya kegiatan paket C itu dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Di Samarinda ada 2 SKB dan itu milik pemerintah. Kalau ini milik swasta atau milik pribadi, kalau SKB milik pemerintah. Nah, disitulah dia menyelenggarakan tadi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan. Nah, di situ nanti orang-orang yang membutuhkan atau masyarakat yang membutuhkan belajar tadi mau dapat ijazah paket SD, dapat paket A di sana. Nah, itulah di PKBM atau di SKB tadi. Nah, bedanya yang satu diselenggarakan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota, yang satunya memiliki pribadi. Nah, otomatis teman-teman nanti ketika lulus dapat mengembangkan PKBM atau lembaga kursus atau lembaga pelatihan atau lembaga kursus dan pelatihan. Karena ini adalah bagian dari wilayah kita, teman-teman. Di program studi lain tidak diajarkan, tapi kalau di kita diajarkan tentang ini tadi, kegiatan belajar untuk siswa-siswa atau masyarakat yang membutuhkan pembelajaran paket misalnya atau pelatihan apa gitu. Untuk tujuannya untuk meningkatkan life skill atau kecakapan hidup. Oke. Nah, ini karakteristiknya. Kenapa pendidikan non formal itu berbeda dengan pendidikan formal? Tadi ada unik dan berbeda, sistemnya berbeda. Sistemnya berbeda. Jadi, kalau pendidikan formal itu kan dia nggak fleksibel ya. Dia sudah ditentukan gitu jamnya. Jam segini dari jam segini. Nah, kalau di non formal itu beberapa program bisa disesuaikan dengan kondisi si warga belajarnya. Misalnya, kita mau bikin pelatihan menjahit atau pelatihan membuat kue untuk ibu-ibu. Nah, di pagi hari misalnya, di pagi hari sampai jam 10 mereka sibuk dengan urusan mandikan anaknya lah, bikin makanan, sampai jam 10 mereka sudah siap. Nah, di jam 10 itu kita bisa menyelenggarakan bersama dengan ibu-ibu yang menjadi sasaran binaan kita yang akan kita ajar. Nah, itu fleksibel. Kemudian selain itu juga fleksibel terhadap aturannya. Nah, kalau di sekolah kira-kira kalau nggak pakai seragam dihukum atau tidak? Oke, ada nggak yang pernah dihukum karena nggak pakai seragam? Misalnya sesuka hati gitu ya, sesuka hati meskipun teman-teman juga di perkuliahan pakai baju, tapi kan tetap ya diatur harus yang ini itu gitu ya. Tapi kalau di ini di non formal dia bebas, prosesnya bebas, tempatnya bebas, di mana yang di situ tersedia, disitulah bisa dilaksanakan kan gitu. Nah, fleksibel sesuai dengan karakteristik si warga belajar atau peserta didiknya ya atau siswanya gitu. Kemudian dapat diakses oleh semua kalangan. Tadi, jadi bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak bisa baca, nggak mungkin dia masuk TK. Jadi ada namanya pendidikan keaksaraan untuk buta aksara tadi. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba ada nenek-nenek usia 60 tahun dia ikut masuk di sekolah TK pakai seragam TK. Nggak mungkin. Karena selain dia usianya, baju seragamnya pun nggak muat ya. Karena untuk anak-anak. Dan kemungkinan besar dia tidak mau. Karena dia akan diajar layaknya anak TK kalau masuk TK gitu. Tapi kalau pendidikan non formal kan tidak ya. Dia akan disesuaikan dengan kondisinya. Kondisi daripada peserta didiknya gitu. Usia sekolah, usia dia itu disesuaikan. Tidak diajar seperti anak-anak. Nanti akan ada mata kuliah yang gimana caranya mengajarkan orang dewasa belajar gitu. Karena kan kalau nenek-nenek kan udah dinyatakan dewasa. Jadi gimana caranya nanti diajarkan. Kemudian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Biasanya pendidikan non formal dilaksanakan
atas kebutuhan masyarakat. Oh, masyarakat ternyata butuh pelatihan membuat pupuk misalnya. Ya itu yang diajarkan gitu. Jadi kebutuhannya yang diajarkan, kebutuhan masyarakat yang diajarkan. Jadi base-nya adalah kebutuhan, bukan keinginan kita sebagai penyelenggara program. Misalnya, oh saya pengen deh bikin pelatihan membuat pupuk untuk petani. Padahal di situ komunitasnya nelayan gitu. Kan nggak cocok. Kalau nelayan kira-kira pelatihannya apa? Iya, bagaimana membudidaya ikan misalnya, atau bagaimana mengelola hasil ikan tadi itu. Itu yang dilakukan gitu. Bukan bikin pupuk untuk pertanian, karena kan nggak cocok. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, silahkan siapa yang mau menjawab ini? Angkat tangannya. Saya, Pak. Jadi, pendidikan non formal itu tetap diperlukan walau sudah ada pendidikan formal karena kebutuhan sumber daya manusia saat ini. Jadi saat ini tuh tenaga kerjanya harus yang terampil dan ahli sesuai bidangnya. Jadi setelah lulus SMA pun atau perguruan tinggi tetap harus ada pelatihan-pelatihan terkait dengan keterampilannya. Oke, ya jadi memang kebutuhan ya, akan kebutuhan tadi. Meskipun dia sudah lulus sekolah formal misalnya, tapi dirasa bahwa oh kebutuhan ini penting untuk dilakukan, maka dia ikut pendidikan non formal. Urgensi atau pentingnya pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal tadi ya, sebagai bagian dari pendidikan masyarakat. Yang pertama adalah keterbatasan pendidikan non formal. Keterbatasan pendidikan formal. Nah, karena sistemnya tadi ya yang tidak memungkinkan seseorang untuk balik lagi ke sekolah formal. Ya, kan nenek-nenek nggak mungkin balik ke sekolah formal. Perubahan masyarakat. Ada perubahan di masyarakat yang menciptakan kebutuhan akan solusi pendidikan alternatif. Contohnya, ingat nggak di tahun 2020-2021 kita menghadapi tantangan besar apa, teman-teman? COVID. Ada perubahan nggak di sistem masyarakatnya? Ada. Yang awalnya tatap muka, kemudian dia harus segala sesuatunya online. Nah, di situ itu perubahan yang tidak terkendali, teman. Yang awalnya sekolah biasa, tatap muka seperti ini, tiba-tiba dia harus sekolah daring gitu. Banyak guru-guru yang tidak bisa menggunakan platform Zoom misalnya. Banyak guru-guru yang dia cuma bisa pakai tatap muka, daring nggak terbiasa. Maka pendidikan non formal penting untuk memberikan layanan itu. Pendidikan non formal penting untuk layanan itu. Termasuk mereka yang berjualan misalnya. Kan tidak boleh jualan di pasar kan waktu itu karena lockdown. Jadi mereka harus jualannya otomatis dia harus online. Tidak semua pemilik usaha itu memiliki keterampilan berjualan online. Nah, disinilah peran pendidikan non formal dalam meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku UMKM kita. Nah, diajarkanlah kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan yang sifatnya online untuk pemasarannya, misalnya untuk proses penjualannya, gitu ya. Nah, disinilah dilaksanakan kegiatan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain, ada kebutuhan-kebutuhan lain. Misalnya di saat COVID, kebutuhan yang terasa adalah kebutuhan akan hand sanitizer misalnya. Nah, ada pelatihan-pelatihan gimana caranya bikin masyarakat bisa bikin hand sanitizer sendiri karena ada kelangkaan. Kemudian bikin apa lagi selain itu? Bikin masker gitu. Kenapa? Karena ada kelangkaan. Nah, ada perubahan di sini yang tidak terdeteksi tiba-tiba datang begitu saja. Kemudian ada kemajuan iptex tadi ya karena belum puas gitu ya, karena masih perlu ada keterampilan yang baru. Nah, kemajuan iptex inilah yang mendorong adanya pendidikan non formal. Nah, sekarang ada namanya AI gitu. AI. Jadi bisa jadi pendidikan non formal menjembatani teman-teman dalam berbagai kegiatan menggunakan AI. Misalnya guru dalam membuat media pembelajaran gitu. Teman-teman melatih guru-guru untuk bisa membuat media pembelajaran berbasis AI atau misalnya desain grafis yang paling mudah Canva misalnya. Nah, teman-teman bisa menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk mereka yang membutuhkan itu. Kemudian kebutuhan SDM tadi yang disampaikan Awalia.
Jadi ada kegiatan karena si karyawan misalnya ada di rolling atau diganti posisinya. Jadi mereka butuh akan SDM ini. Jadi dibutuhkanlah pelatihan untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas karyawannya. Yang terakhir adalah pendidikan non formal juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, tidak hanya formal. Sebelum ini adalah materi terakhir, sebelum ke evaluasi, saya mohon untuk merespon. Saya Pak, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Renzaki Atala. Baik Pak, saya izin bertanya, apakah pendidikan non-formal ini dapat menggantikan peranan pendidikan formal seutuhnya? Sekian Pak, terima kasih. Oke. Apakah pendidikan non formal bisa menggantikan peran pendidikan formal seutuhnya? Oke, pertanyaan yang bagus ya, teman-teman. Jadi, bisa saja dalam kondisi tertentu pendidikan formal dapat digantikan sepenuhnya oleh pendidikan non formal. Silahkan keluarkan HP-nya, kemudian join di ini. Kita akan bermain. Ini semacam turnamen ya. Kuisis pernah kan di sekolah SMA pakai kuisis? Nah, sekarang kita akan mencoba di sini. Sudah selesai? Oke, semuanya sudah ya? Kalau gitu saya akan akhiri. 76% ya. 76% mampu menjawab tantangan evaluasi. Artinya teman-teman sudah mampu menjelaskan, tadi ya menjelaskan, membedakan dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diberikan pada materi ini. Oke, sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, mohon untuk memberikan refleksi, teman-teman. Kira-kira kita hari ini belajar apa sih? Gitu. Siapa yang mau? Oke, silakan. Jadi setelah pembelajaran hari ini, saya jadi tahu tentang program-program yang ada di pendidikan masyarakat seperti pelatihan, keterampilan kerja, terus pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, yang ternyata berdampak langsung pada peningkatan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri dan kemandirian dari masyarakat. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua hari ini. Oke. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Dan teruslah belajar. Minggu depan kita akan belajar langsung di lembaga pendidikan non formal untuk mengetahui lebih dalam lagi pendidikan non formal itu seperti apa. Sudah siap semuanya? Siap. Kalau sudah siap, tunggu minggu depan. Hari ini kita akhiri kegiatan perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.